Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan training SketchUp Basic untuk part yang kedua ya. Kemarin sudah belajar tentang dasar-dasarnya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melengkapi satu objek bangunan bangunan apartemen untuk menjadi bangunan yang lengkap gitu ya. Kalau kemarin Faris udah nyobain SketchUp lagi? Ya gimana? Udah nyobain modeling lagi belum? Udah dilatih belum? Oh, udah dilanjutin. Udah dilanjutin. Yang kemarin udah. Boleh saya lihat dulu? Coba di share screen sudah sampai mana? Tapi itunya Pak, yang pas bikin lubang buat pintu itu belum bisa gitu, belum paham. Okay. Ada yang kelewat mungkin di videonya tadi minggu lalu itu. Okay, nggak kedengaran. Ya. Boleh saya lihat udah sampai mana belajarnya? Ya, boleh sebentar. Screen. Belum kelihatan ya? Iya, belum. Bentar, ini kenapa? Agak loading. Sebentar. Kenapa? Oh, saya harus stop share ya? Oh iya. Ya, udah kelihatan. Kemarin udah sempat, tapi downloadnya SketchUp 2020. 2020, oke, nggak apa-apa, boleh aja. At least dia sudah bisa download untuk objek-objek gitu nanti di 3D Warehouse. Oke. Yang kesulitannya cuma membolongin ini aja, dinding dari untuk masukin jendela gitu. Iya. Oke, ini tampilan top. Ini kalau ini tuh, ini sempat dicoba di sini pas kayak di kasih rectangle gitu terus dimundurin itu kenapa nggak bisa ya? Oke. Malah jadi buat dindingnya tuh baru. jadi tebal pada belakang gitu. Itu seharusnya Faris masuk ke dindingnya dulu, dindingnya yang dindingnya yang dimodifikasi. Coba tes sekarang. Coba ini coba tampilan perspektif, masih ingat? Supaya perspektif. Dia view perspektif. Mana? Di view. Oh, view ya. Sorry, kamera. Perspektif. Nah, sekarang klik 2 kali di sini. Di sini klik 2 kali. Klik. Udah. Sampai dia bisa diedit. Masuk ke dalam grupnya. Nah, gitu. Baru bikin rectangle. Oh, rectangle. Ya, di situ. Di sini ya. Seharusnya sih di atas kusennya ya. Jadi di kusennya keluar. Tapi bisa ini. Cobain dulu. Coba dulu. Nah, coba sekarang agak ke depan sedikit orbit dulu supaya saya bisa ngelihat sisi-sisinya. Enggak, kebalik. Kayak ngelihat dari 3/4 gitu loh. dari mana ya? Jangan frontal. Dari sudut kanan atas. Tampilan sudut kanan atas. Ya, gitu. Sekarang coba cek, klik yang ini lagi.
Soalnya saya melihat di sini ada perbedaan. Nah, ini kayak udah kepotong sih, tapi saya takutnya ini ada perbedaan ketebalan ya. Deketin dulu ini. Kalau ada perbedaan ketebalan, nanti dia nggak nempel. Nah, jadi Faris harus bikin kotaknya tuh di sini nih, persis di belakang sini. Kalau ini kan tadi kurang tahu ya di mana gitu. Jadi rektangelnya di kusen itu ya? Ya, pas di, pokoknya motong si bidang ini aja. Coba lagi. Yang ini di Ctrl Z dulu supaya nggak ada benda ini. Ctrl Z, Ctrl. Oh, bukan delete. Ctrl Z. Ya, lagi. Ctrl Z lagi. Ya, kayaknya sudah. Sekarang rectangle. Dari sudut yang situ, yang belakang situ. Dari sini ya? Nah, ini juga perhatikan titiknya. Titiknya harus deketin dulu supaya dia kan ada dua nih. Hati-hati, jangan di depan, nanti harus di belakang. Nah, di belakang situ. Deketin lagi, kalau bisa mah deketin lagi. Lagi, nah di situ klik. Ini udah bentuk belum? Udah diklik tapi. Nah, seharusnya kalau sudah, ketika Faris mengklik ini, sekarang escape. Nah, sekarang kalau ininya diklik pakai panah. Nah, klik. Masih ya, belum kepotong ini. Kalau oke, gini deh. Yang ininya aja dipundurin persis di bidang dindingnya itu. Jadi si pintunya ini kita pundurin sampai persis di bidang dinding. Jadi sama rata ya, sama rata. Keluar dulu dari grup ini. Nah, pegang pintu ini. Nah, pundurin persis, diambilnya di titik sudut, terus pundurin. Move. Yes. Sebentar. Ngikut ya? Iya, ngikut. Ctrl Z ya, harus masuk ke dalam grup ini kayaknya. Kalau masuk, bukan ke dindingnya, ke grup pintu. Ya, coba pencet sekali. Sama yang ini juga. Pakai shift. Shift-nya tekan. Nah, sekarang move. Ambil sudut. Sudut objek ya. Jangan sudut itu, jangan. Sudut objek. Nah, ini. Nah, iya. Nah, pundurnya gitu. Nah, kalau kelihatan seperti ini artinya dia sudah sama rata. Ya. Jadi dia udah ya. Nah, sekarang keluar dari grup, masuk ke dalam grup dinding. Nah, grup mana? Grup dinding ini, dinding yang putih ini. Nah, klik. Sudah. Ini sudah bisa di apa? Modifikasi nggak? Klik satu kali. Nah, itu sudah bisa. Sekarang klik bikin rectangle. R. Boleh. Nah, situ persis ya, klik. Nah, terus ke situ. Ya. Nah, sekarang pencet si ininya. Pakai panah. Nah, dia sudah ini kan, udah terpotong. Tinggal di push P. Nah, pundurin sampai ke garis ini. Ya, klik. Dah. Nah, coba keluar dari grup. Nah, sekarang kita lihat. Harusnya sih dia sudah terpotong, tapi mungkin enggak ya. Tapi klik lagi di sini, klik 2 kali di sini. Ini dihapus aja, delete aja. Nah, gitu. Kalau dari depan, tadi masih ada kotak yang, nah ini, coba klik juga yang ini. Itu adalah objek yang terbentuk. Sorry, yang warna biru ini ya. Pakai panah ya, pakai panah. Ya, mungkin itu panah ya. Ya, klik 2 kali. Klik 2 kali.
salah ini. Keluar dulu, keluar lagi, yang terselect salah. Klik 1 kali di situ. Ya. Nah, coba klik kanan dulu deh, hide dulu. Oke, berarti objek yang tadi. Balikin lagi, unhide, Ctrl Z aja. Ctrl Z. Nah, ini saya mau ambil ini. Coba pencet yang garis ini nih. Ini ada garis, ini ada bidang yang salah ini. Maksudnya yang ini nih, garis yang ini nih. Coba klik. Ya, ini. Nah, itu klik lagi. Coba dilihat aja di situ. Nah, gitu. Itu ada garis yang salah. Coba saya mau kasih tahu dulu ya. Misalnya dapat kasus yang seperti tadi. Coba di Ctrl Z dulu. Nah, sekarang pencet ini edit. Pencet edit. Kok di sini nggak ada ya? Oh, view, bukan edit. View. Komponen edit. Terus hide rest of model. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih salahnya gitu ya. Coba diputar-putar dulu sedikit dari ke atas ke bawah, dari bawah deh, dari bawah. Nah, ini ada bidang di komponen ini yang terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal dihapus aja nih sebenarnya garis yang ini. Gitu. Delete. Nah, gitu. Yang ini juga dihapus. Ini ada lagi. Hah? Ya, ini ya. Nah, ini juga deh, ini ada garis yang gak enak. Nah, gitu. Nah, perintah yang tadi adalah supaya kita bisa fokus di satu objek, di satu grup gini. Jadi, dia akan menghilangkan objek-objek yang lain. Jadi, kalau misalnya udah satu objek tergrup, terus mengaktifkan yang tadi, yang view, animation, view apa-apa gitu ya. Itu untuk kita lihat objek kita rusak atau enggak, kayak gitu. Ya. Jadi, kalau misalnya kita balikin lagi ke view lagi. Komponen edit, hide rest of model. Nah, dia akan balik lagi kayak gitu ya. Itu mengaktifkan dan tinggal dicentang dan tidak dicentang saja. Kalau untuk fokus di satu objek group gitu ya. So ini udah selesai. Jadi caranya tadi adalah kita kalau misalnya mau bikin bolongan harus masuk ke dalam objek ininya yang mau dibolongin. Jadi dianya yang dipotong gitu. Ya, ngerti ya? Ya. Coba lagi yang satu lagi yang di belakang itu. Tanpa saya bantu, yang ini tolong dibikin seperti tadi. Ini udah belum? Udah kali ya? Yang ini udah? Ini ya? udah. Oh. Udah. Kalau udah mah ya udah. Mau coba lagi nggak? Boleh. Ini yang pintu yang satu gimana? Nah, sok coba. Mana? Oh, yang di sini, Ya, coba. Ya. Pakai pintu yang ini juga. Pakai pintu yang sama ini juga. Punya pintu yang 1 biji nggak? Nggak punya. Modifikasi dulu deh. Modifikasi dulu. Jadi keluar dari grup dulu. Nah, bikin dulu objek pintu yang 1 biji. Nah, copy aja. Copy itu ini ya apa? Pakai kontrol. Oke, letakkan dulu di mana saja boleh. Yang kira-kira tidak mengganggu lah ya. Nggak apa-apa, Liu. Kenapa? Coba jadi 2. Nggak usah pakai kontrol. Kontrolnya klik ketik. Ya nih kalau tadi kalau pas. Kalau pakai kontrol dia akan menduplikat ya. Nah, sekarang ini kalau mau diubah karena dia komponen, coba klik kanan komponen make unique. Oh, udah jangan. Bukan. Karena dia udah 1 biji berarti. Ya udah tinggal di ini aja. Tinggal dihapus saja 1 bilah pintunya. Masuk ke dalam grup pakai panah ya. Nah, yang sebelah kiri aja yang dihapus.
Hati-hati, ini semua ikut. Hati-hati semua ikut. Ctrl Z. Kenapa itu? Jadi yang harus, coba klik satu kali, yang lain ikut nggak? Ikut semua. Keluar dari grup lagi, keluar dari grup lagi. Nah, sekarang pencet lagi. Klik satu kali, klik lagi, klik 2 kali deh. Masuk ke dalam grup, nah klik 1 kali. Nah, sekarang delete ya langsung. Delete. Nah, udah. Berarti yang itu tidak ini kan. Nah, kalau udah begini, ini kan agak beda nih. Kalau begini kan kita harus punya kusen di sebelah sini. Nah, yang ini yang beda nih. Ini klik kanan. Klik 1 kali, klik kanan, make unique. Nah, kalau sudah begini, yang ini kita modifikasi, kusennya ditambahin ke sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya ditambahin berapa senti? 5 senti atau 7 senti yang ini ya? Tebal kusennya. Berapa tuh lupa? Coba pakai dimensi. Ukur lagi. Bukan lebar itunya, lebar yang panjangnya ini nih. Nah, ke bawahnya. Yang ke bawahnya? Ya, yang ke bawah. Ininya. Ya, 7 cm ya. Oke. Berarti Faris tinggal push ke sana, push ke kiri 7 cm, habis itu turunin ke bawah, push lagi ke bawah. Pakai panah, modifikasi pintunya. Pakai panah. Pakai panah. Ini panah. Pakai push. Udah diganti. Udah. Kok masih? Tapi itu di sana belum ya, belum ini. Oh gitu. Ini udah diganti. Ya udah, seleksi ya objek si panah ini. Klik 2 kali. Lagi. Nah, sekarang push. Ya, klik 7 cm. Oh, tekan kontrolnya ya, 1 kali tekan kontrol. Klik. Apa? Tekan kontrol. Ya. Terus 7 cm. Enter. Nah, kalau sudah, turunin ke bawah. Push yang dari bawahnya. Bidang bawahnya jangan pinggir. Skip. Nah, sampai bawah. Tadi. Sejajarkan dengan yang garis ambang bawahnya. Terus, nah, nih pasin sama sini, tangannya ke sini. Nah gitu. Klik. Oke, kalau sudah keluar dari grup, terus letakkan pintunya di dinding. Keluar dulu dari grup ya. Ya, klik 1 kali. Nah, tangannya di garis yang garis objek yang kusen terluar. Garis objek ya. Supaya kita dapatkan rata dinding nantinya. Ini ya. Benar. Klik. Nah, jangan terlalu pojok. Geser ke kiri sebesar 10 cm. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang objek dinding ini kita modifikasi masuk ke dalam grup dinding. Klik 2 kali. Nah, baru kita potong dindingnya pakai rectangle. Sesuai besaran kusen. Ya. Ya, kalau sudah cek dulu di sini sudah terpotong. Nah, kalau sudah tinggal di push. Bolong. Ya. Yes. Oke, ya seperti itu ya. Ya. Sudah bisa ya. Oke, sekarang saya mau share screen dulu untuk materi hari ini ya. Ini di save. Ya. Ini Enscape ya? Yang ini? Apa? Ini Enscape ya?
Iya, landscape. Oke. Landscape berapa itu? Berapa kemarin tuh yang ya harus sama sih saya SketchUp-nya gitu. Oh gitu. 2.7 gitu kan. Oh, oke. Oke, coba saya mau share screen dulu ya. Oke, so saya lanjutkan dengan ini. Belum ya? Oke, so hari ini kita lebih detail untuk menggambar elemen struktur bangunan ya. Jadi kalau di apartemen itu misalnya kan terdiri dari elemen-elemen bangunan. Dia sebenarnya ada kolomnya, ada dindingnya, ada lantainya, ada plafon, ada plat lantai, ada furnitur. Nah, itu kita bedakan objek-objek tersebut dalam layer-layer yang berbeda ya. Jadi kita bikin seperti itu supaya gambar kita jadi lebih rapi. Terus hari ini juga kita akan menggambar elemen yang pelengkapnya lagi. Jadi pintu, jendela, tangga, railing, dan plafon lah ya, kita nggak pakai atap nih. Tangga juga saya akan jelaskan kalau saya cukup waktunya nanti, karena sering dipakai juga. Jadi sekarang kita masih modeling objek-objek ini sampai supaya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menata ruang interiornya. Jadi bedroom, living room, dining room, kita ruang interiornya. Seperti itu ya. Jadi sekarang masih modeling dengan membuat layer. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau ini kelihatan ya gambar saya? Ya, kelihatan. Nanti modelingnya, Faris harus bikin seperti ini ya. Jadi si dinding-dindingnya sudah lengkap gitu kayak gini. Nah, yang di sini pun, nah dan biasanya kalau misalnya kita gambar kan kemarin kita pakai layer untagged gini ya, untagged ini. Jadi layer 0 lah. Nah, ini mulai kita komposisikan pula, klasifikasikan ke dalam layer-layer yang sesuai. Jadi di sini kita bikin layer yang kita perlukan apa aja. Di sini ada dinding, ada lantai, ada pintu dan jendela, kita gabungin aja ya. Kusen, pintu dan jendela, sama plafon, sama apa lagi? Kayaknya cukup di itu. Nah, di sini layernya kita buat. Nah, kalau kemarin kan saya sudah bikin yang ini ya, layer bau, plafon, kusen. Di sini saya ada bikin lampu, ada bikin dimensi juga. Jadi apapun layer-layer yang kita butuhkan, kita bikin di teks itu. Oke, saya akan demokan dulu supaya nanti Faris bisa ngikutin ya. Ini saya mau bikin dulu layer tag untuk kusen, pintu dan jendela. Ini kelihatan ya saya punya layar? Ya, pada kelihatan. Ini yang ini si pintu ini masih untagged. Masih untagged. Jadi kita bikin klik banyak sambil shift ya. Jadi pilih semua jendela dan pintu. Oh iya, ini harus dimodeling dulu ya. Kalau misalnya belum dimodeling pasti belum ada. Jadi Faris harus bikin sendiri. Tapi kalau misalnya udah jadi objek yang seperti ini, bisa lanjutannya adalah mengklasifikasikan dalam layer. Tapi kalau misalnya Faris belum bikin ini dan mau pakai objek yang awal kemarin saya kasih itu, boleh juga sih buat latihan doang. Tapi akan lebih baik kalau Faris modeling dulu sendiri ini ya. Gitu. Ini, sama ini dan ini. Sudah saya seleksi semua, lalu saya masukkan pakai di sini, masukinnya pakai ini, terus pencet si kusennya. Nah, sudah. Ketika kita klik lagi, dia sudah menjadi kusen. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu ini dulu, kita tinggal matikan. Oh, nggak mau. Kusen. Nah, ini kusen juga kenapa nggak? Oh, masih. Nah, misalnya kita nggak mau ambil memperlihatkan kusennya kita hidden dulu gitu ya. Nah, terus apalagi saya punya objek ini saya biasanya masukin ke dalam objek furniture.
Atau kalau yang ini ya, yang seperti ini apa namanya, wall treatment ya, wall treatment. Oke, ini kita masukin wall treatment aja. Saya grouping. Oh sorry, yang wall treatment ini saya group dulu. Grup. Nah, di sini saya bikin plus wall treatment. Faris kalau misalnya sambil melihat ini dan bisa mengoperasikan SketchUp-nya, boleh juga sambil dibikin tag-tag-nya ini ya, layer tag-nya ini. Ini saya masukin ke wall treatment. Kalau sudah ini dihapus, bukan dihapus ya, di unvisible ya. Yang ini saya biasanya masukin ke layer furniture. Jadi saya juga punya layer furniture. Ini apalagi furniturnya ini. Oh, ini belum ter. Oke. Ini sama ini masuk ke furniture. Kalau sudah. Nah, ini wall treatment, ini juga wall treatment. Wall treatment. Mana nih? Oke. Ini juga deh. Tunggu. Oh, ini digabung aja. Wall treatment. Ini sudah hilang. Oh, ini nggak nyambung. Bentar. Ini sama ini di grouping dulu. Di grup. Ini bolehlah. Nah, ini maksudnya tinggal mengklasifikasi ya. Terus kalau misalnya gambar kita lebih detail lagi, misalnya ada kolom, balok, itu juga diklasifikasikan ke dalam layer yang berbeda ya. Karena biasanya kalau kolom dan balok itu suka kita bikin jadi elemen struktural gitu. Jadi itu satu elemen yang berbeda lagi. Jadi ada elemen struktural, ada elemen arsitektural, terus ada lagi elemen interior. Jadi kita memisahkan semuanya supaya satu gambar kita itu nggak bercampur gitu ya. Jadi kita bisa milih-milih, kalau misalnya kita perlu hanya bagian strukturnya aja, kita bisa hidden yang lainnya, terus kita copy bagian yang strukturnya aja gitu. Jadi untuk memudahkan kita supaya gambar kita jadi lebih rapi aja gitu. Nah, ini apa? Oke. Ini wall treatment juga. Di sini wall treatment. Nah, gitu. Oke, ini dinding aja lah. Ini furniture. Ini furniture juga, kamar mandi. Nah, seperti itu. Kita tinggal masukin ke objek. Ini sama ini, setiap objek ini, dan ini di grouping dulu. Nah, digabungin. Kalau sudah, baru kita masukin ke layernya. Furniture. Nah, gitu. Ini juga. Nah, gitu. Oke, ini waktu 10 menit lagi ya. Nanti kita masuk lagi ke link yang sama. Oh ya. Ini sama ini di grouping dulu. Grup masuk ke wall treatment. Nah. Oke, tinggal dinding-dinding. Oh, belum. Ini juga wall treatment. Nah, seperti itu. Jadi kan kok nanti kalau misalnya dinding sudah terbentuk, kita tinggal
Kalau dinding sudah terbentuk semua, kita tinggal masukin posisi-posisi jendela dan pintu. Kemudian dindingnya itu kita bolong-bolongin. Nanti akan dapat seperti ini objeknya, objek kosong kayak gini. Terus tadinya juga ada ini ya, plafon ya. Mana plafon tuh? Nah, kan plafon seperti ini. Itu kita masukin ke layar plafon. Ini sudah plafon, ini plafon. Sudah masuk ke layar plafon. Jadi kita kadang-kala kita nggak perlu mau lihat bagian ini, tinggal layar plafonnya aja yang kita matikan. Jadi kita bisa lihat dalamnya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak masukin ke dalam layer, bisa juga sih kita hide gitu. Cuman nanti begitu kita mau munculin lagi, agak susah nyarinya biasanya, ya kan? Saya kalau ini saya biasa masukin ke layer, ini sebenarnya furnitur atau balok ya? Ini ke ini aja deh, balok aja deh. Furnitur aja. Gitu. Ini dilihat. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan ini balok sih sebenarnya. Ini kan kolom kan, ini kolom. Ya sudahlah, karena di sini gambar kolomnya nggak terlalu kelihatan, saya masukin itu ke dalam dinding aja dulu deh. Tapi biasanya kalau misalnya kita memulai gambar dengan kolom untuk kolom gitu ya, ada ukurannya gitu, itu bisa jadi satu layer juga. Nah sekarang ini layer lantai. Kita bikin dulu layar lantainya, tapi ini belum ini ya, belum ada ketebalan yang ini. Oke, kita kasih ketebalan dulu, P. Di sini dan ini ke sini. Bikin layar lantai. Oh sorry, kenapa dia ya, ini aja masukin ke dalam layar lantai, matikan. Nah jadi kita bisa lihat apa aja sih yang masih tersisa gitu ya. Oh ini ada garis-garis yang mungkin nggak kita perlu, kita bisa delete sampai ini objeknya habis gitu. Ini ternyata ada karpet, saya masih masukin ke furnitur gitu. Kalau ini sudah berarti tinggal ini apa? Oh, ini objek. Nah, kalau ada garis-garis kayak gini kan dia nggak masuk ke mana-mana sih sebenarnya kan. Dia cuma penanda aja. Gitu. Saya suka bikin tulisan apa ya? Ya yang lain dia misalnya garis apa ya? Ini kan dari cat-nya itu void kan ya. Ya udah void aja gitu. Masukin ke void. Lihat dulu. Ini nggak usah. Nah, ini masuk ke layer void. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini semuanya tinggal dinding nih kayaknya. Anggapnya ini semua tinggal dinding. Berarti saya bisa klik semuanya, kecuali orangnya. Ini saya masukkan ke layer dinding. Dinding ini. Nah, jika sudah, ini ada garis yang tidak perlu. Kita matikan dindingnya, sudah selesai orang. Tinggal orangnya. Ini orang juga saya suka bikin layer baru ya. Kadang-kadang kita perlu ada orangnya, perlu nggak ada. Ini masuk juga ke layer people. Sampai hilang. Oke, habis di situ. Jadi ketika kita mau memunculkan lantai, kita tinggal buka lantainya. Mana tadi lantai? Ini. Nah, di situ. Itu lantai, lalu dinding. Gitu. Dan plafon. Nah, seperti itu.
Sebelah dikit. Kurang panjang. Nah, gitu ya, layering untuk ini. Lalu kita perlu apa lagi? Kusen pintu dan jendela. Oke. Terus selebihnya nanti furniture. Jadi kalau ada furniture kursi, itu masukin ke dalam furniture juga. Jadi lalu kita setelah udah menggambar ini, kita bisa memberikan tampilan-tampilan ini. Kayak gitu. Nah, seperti itu untuk layering-nya. Apa ada yang mau ditanyakan tentang ini? Enggak. Kalau gitu, sekarang saya mau, ya karena sekarang adalah waktunya untuk berpraktek, sekarang lebih banyak Faris ya yang membuat objek apartemen ini menjadi lengkap sampai jadi objek yang pokoknya ada denah, lantai, dinding, sama kusen, itu lengkap. Ya. Hari ini kita selesaikan itu dulu ya. Jadi nanti ini kalau mati dalam 2 menit lagi, nanti Faris yang mulai ini ya, training pula apa? Praktek ya. Bolehlah dari sekarang aja, nanti juga mati juga. Sekarang Faris lengkapi gambarnya sampai denah tampak di lantai, dinding, jendela sama plafonnya beres. Sambil saya cek kerapihan ya. Sekarang bikin lantai dulu deh. Lantai. Lantai bagian bawah. Kalau bagian bawah. Oh, sebentar. Belum ada ketebalannya. Belum ada. Ini bagusnya kita kalau yang lantai ini ya, ini kan lantai yang ada garis-garisnya itu kan, kayak garis ban sih, kayak acuan gitu. Nah, untuk lantai apartemen ini sebaiknya kita bikin ulangi aja dari ujung ke ujung aja. Kita bikin objek baru aja. Objek baru. Bikin rectangle. Bikin rectangle dari ujung ke ujung. Kayak juga ini ya, Bud ya. Ya, sampai ujung. Ya. Klik. Terus Kasih ketebalan 15 cm ke bawah. Gimana ini? Oh. Udah belum? Udah bikin rectangle-nya belum? Udah. Coba klik pakai panah. Itu kayaknya masih belum. Tapi kayaknya benar sih. Tapi kayak udah di grup itu. Coba move. Udah. Move M. Nah, di mana saja? Move. Nah, itu masih kepegang objek yang ini kan. Escape. Itu terus ada objek yang itu juga gitu. Yang ini di hidden dulu aja. Hide. Escape dulu terus hide. Nah, sekarang pencet lagi objek yang ini. Lah, masih yang itu juga ya? Oke, yang ini kita masukin ke layar dulu deh. Karena, mencetnya ini deh.